Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Mari kita melanjutkan tanya jawab tentang kurikulum merdeka yang diambil dari buku saku kurikulum merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Pada kali ini kita akan tanya jawab tentang karakteristik kurikulum merdeka di PAUD. Apakah karakteristik utama kurikulum merdeka di PAUD? Yang pertama yaitu menguatkan kegiatan bermain dan bermakna sebagai proses belajar. Kedua, menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi, yaitu bagian penting dari pengembangan karakter dan kemampuan anak serta kesiapan anak bersekolah di jenjang selanjutnya. Karakter yang ketiga yaitu menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi sejak dini. Yang keempat, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel. Karakteristik yang keenam, hasil asesmen digunakan sebagai rujukan untuk merancang kegiatan bermain dan pijakan orang tua dalam mengajak anak bermain di rumah. Serta karakteristik yang terakhir yaitu menguatkan peran orang tua sebagai mitra satuan pendidikan. Ketika guru merancang kegiatan bermain belajar di satuan PAUD, rujukan mana yang mereka gunakan? Guru merujuk pada capaian pembelajaran atau CP untuk bermain belajar karena sudah memadukan rujukan STPPA, standar isi dan standar penilaian, sehingga guru dapat lebih mudah, praktis dan semakin terarah dalam merancang kegiatan bermain belajar. Capaian pembelajaran juga memasukkan arah kebijakan pendidikan di PAUD dengan rumusan kemampuan yang perlu dimiliki anak sebagai respon dari perubahan yang terjadi di lingkungan, baik di lingkup lokal, nasional, maupun global. Apa Merdeka mengajarkan Calistung di PAUD? Pendidikan anak usia dini atau PAUD mengenalkan kegiatan pra-membaca, pra-matematika, dan pra-menulis pada peserta didik, sehingga tidak ada pelanggaran untuk mengajarkan Calistung di PAUD. Tetapi, pendidik perlu memperhatikan dengan baik metode pengajaran. Arah kebijakan di PAUD adalah penyiapan literasi dan numerasi dini, bukan hanya terpadu pada Calistung. Pengembangan literasi dan numerasi dini disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak, kemudian dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari dan bermakna, bukan dengan drilling atau hanya dengan pengisian lembar kerja. Bagaimana menggunakan STPPA dan capaian pembelajaran di PAUD? STPPA adalah salah satu dari standar pendidikan nasional dalam kurikulum PAUD, setara dengan SKL atau standar kelulusan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Capaian pembelajaran atau CP merupakan media atau alat yang dirancang pemerintah untuk mencapai perkembangan anak yang lebih optimal dan merujuk pada STPPA. Acuan utama untuk pembelajaran di sekolah adalah capaian pembelajaran. STPPA dapat digunakan satuan pendidikan sebagai referensi tambahan dan menjadi pertimbangan saat satuan pendidikan merumuskan visi, misi, dan profil lulusan dalam kurikulum operasional. Bagaimana mengembangkan alur tujuan pembelajaran di satuan PAUD? Satuan PAUD dapat mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran berdasarkan karakteristik satuan, kebutuhan dan minat anak, kondisi lingkungan sekitar, serta keterkaitannya dengan capaian pembelajaran, sehingga alur dan tujuan pembelajaran antar tiap satuan dapat berbeda. Alur di sini adalah bagian dari elemen-elemen capaian pembelajaran
contoh-contoh untuk menyusun alur pembelajaran, melainkan contoh tujuan pembelajaran yang dituliskan dalam buku panduan guru. Alur pembelajaran di satuan PAUD dianjurkan sangat fleksibel untuk berganti dan dimodifikasi agar mengakomodir kebutuhan dan minat anak atau berpusat pada anak. Bagaimana mengembangkan pembelajaran PAUD? Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi dan atau menggunakan modul yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan, pendidik, serta peserta didik. Oleh karena itu, pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar secara keseluruhan. Demikian menjawab kurikulum merdeka di satuan PAUD. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.